Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran tematik bersama Bu Heni. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Nah anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN KD 3.2, yaitu tentang memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama, kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari contoh kewajiban warga masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang contoh hak sebagai warga masyarakat. Anak-anak masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Kita telah membahas tentang tanggung jawab, di mana tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa ya makna dari gambar berikut ini? Sebelumnya, mari kita pelajari dulu apa itu hak dan kewajiban. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, baik itu pekerjaan, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang telah menjadi tugas manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Yuk kita simak pembahasannya satu persatu. Contoh kewajiban yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga atau membersihkan saluran air, kerja bakti, dan sebagainya. Contoh kewajiban yang kedua adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan siskamling ataupun ronda malam. Selain itu, kita juga tidak boleh membuat keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga sekitar. Contoh kewajiban yang ketiga adalah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu meliputi kerja bakti, gotong royong, kegiatan karang taruna, pemilihan pengurus warga, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh kewajiban yang keempat adalah mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yaitu, kita tidak boleh melanggar aturan-aturan dalam masyarakat. Contohnya, kita harus melapor jika ada tamu yang menginap di rumah kita lebih dari 2 hari. Tidak membuat keributan, dan lain sebagainya. Selain keempat contoh yang telah Ibu sampaikan tadi, masih ada banyak sekali kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Contohnya apa saja? Yaitu kita harus membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Kemudian sebagai warga masyarakat kita juga harus menghormati tetangga. Kemudian kita juga memiliki kewajiban untuk berperan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kewajiban.
sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu hak. Kira-kira ada yang tahu apa itu hak? Mari kita simak penjelasannya. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Itu adalah pengertian tentang hak. Nah, apa saja ya contoh hak kita sebagai warga masyarakat? Mari kita simak penjelasannya. Contoh hak yang pertama adalah menjalankan ibadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita sebagai umat manusia tentu saja memiliki keyakinan atau agama masing-masing. Bahkan dalam suatu masyarakat, kita terdiri dari beraneka ragam agama dan keyakinan. Tetapi meskipun kita berbeda keyakinan, kita tetap harus memiliki kesadaran untuk bisa saling menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita. Untuk itu, kita memiliki hak untuk bisa menjalankan ibadah kita dengan leluasa, dengan tenang, ya, tanpa gangguan dari orang lain. Contoh hak yang kedua adalah mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lain. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lain tanpa dibedakan status sosial, agama, maupun ras. Contoh hak yang ketiga adalah dapat mengemukakan pendapat dan bebas berorganisasi. Kita sebagai warga masyarakat berhak untuk mengemukakan pendapat kita di depan forum, serta bebas untuk mengikuti organisasi yang ada di dalam masyarakat. Contoh hak yang keempat adalah kita dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam masyarakat. Nah, itu tadi adalah 4 contoh hak kita dalam masyarakat. Selain itu, masih ada banyak sekali hak yang dapat kita terima dalam masyarakat. Contoh yang lain adalah kita dapat hidup dengan aman, tenang, dan damai. Kemudian kita juga dihargai dan dihormati oleh warga lain, mendapat kehidupan yang layak, serta hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, itu tadi ya, sudah kita bahas tentang materi pengertian dan contoh kewajiban dan hak dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk itu, selanjutnya akan kita bahas bagaimana sih hubungan antara kewajiban dan hak. Masih ingat gambar yang tadi Ibu tampilkan di awal, yaitu gambar timbangan di mana di sisi kiri itu ada hak dan di sisi kanan itu ada kewajiban. Kira-kira apa maknanya? Mari kita simak melalui penjelasan berikut ini. Hubungan antara hak dan kewajiban adalah suatu hubungan timbal balik, yang artinya seseorang yang telah mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapatkan haknya. Jika salah satunya tidak terlaksanakan atau tidak terpenuhi, maka akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi, antara hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Heni tentang hak dan kewajiban. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jika ada hal-hal atau materi yang belum jelas tentang pembelajaran kita hari ini, dapat kalian diskusikan di grup kelas masing-masing ya. Nah, untuk penugasan hari ini adalah mengerjakan soal di buku paket halaman 101 nomor 1-6. Silakan kalian kerjakan di buku tulis
lalu dikirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini tentang muatan pelajaran PKN. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Heni, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.